Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim wa ya ayyuhan nas ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin dan semoga nantinya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan beliau, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga detik ini kita dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib yang berdiri di atas mimbar selalu untuk menyerukan, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu lewat mimbar yang mulia ini wabil khusus untuk pribadi saya dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sekemampuan kita masing-masing. Karena per individu di dalam melaksanakan, mempelajari dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya untuk membaca Al-Quran dan hadis aplikasikannya masing-masing pastilah berbeda-beda. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya sedikit akan menyampaikan 4 amalan pengantar menuju surga. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan menggapai surga? Tentu akan kita jawab hal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan mengantarkan menuju surganya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Ahmad, afsus salam wa ad'imut ta'am wasillu arham wasallun wan nas niyamun tadkhulul jannah bis salam. Sebarkanlah kedamaian, berikanlah makanan, bersilaturahimlah, salatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Dengan demikian ada 4 amalan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Kita yang mengaku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga dengan hisab yang ringan. Yang pertama yaitu orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah mereka yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberikan salam kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya adalah keselamatan, rahmat, berkah Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut memang tampaknya sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Al-Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan kedamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, kerenggangan di antara kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam dengan tujuan mewujudkan kerukunan dan kedamaian serta menghilangkan
kerenggangan dan permusuhan di antara kita sebagai khalifah fil ard di bumi ini. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci, untuk menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ajaran kebencian, memutuskan tali persaudaraan, karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran setan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 disampaikan bahwa setan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Itu yang pertama. Sedang yang kedua yaitu jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga kita, mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi menganjurkan untuk bersedekah, terutama bagi orang yang membutuhkan. Mengapa? Memberikan makanan dapat menghantarkan kita masuk surga. Karena orang yang senang memberikan makanan adalah mereka yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Semoga kita menjadi apa yang disampaikan hadis tersebut. Sedang Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Kitabul Fadilul Qadir disampaikan, menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana ini. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seorang tentang iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri, secara otomatis muncul sikap percaya kepada Allah bahwa rezeki yang memberi hanya Allah semata. Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang bakhil, adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga, dan sebaliknya tempat yang layak bagi orang yang bakhil yaitu neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Saudara yang selanjutnya yang ketiga yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustabrak al-Sahih juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda yang kurang lebih artinya, 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surganya dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalamimu, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya lagi, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasul? Selanjutnya Nabi bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkan ke surga dengan rahmatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai pentingnya silaturahim terdapat sebuah cerita dari Al-Imam Al-Asqibani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi dan kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah tersebut dan mendatangi bibinya untuk menjelaskan masalah ini di antara keduanya. Kemudian bibinya memberikan maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, kemudian pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Sedang yang keempat atau yang terakhir adalah menjalankan sholat malam ketika banyak orang telah tidur terlelap. Sholat malam menjadi spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat
dan lalai dari berzikir kepada Allah. Juga menjadi indikasi seorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Karena di waktu tersebut banyak orang yang istirahat. Sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran atau pahala yang lebih. Terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga tanpa kesulitan. Nabi juga menyampaikan paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam, kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan atau silaturahim. Anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan, sehingga kita konsisten dan bisa istiqomah dengan melaksanakan anjuran tersebut. Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan, menjauhi perbuatan yang dilarang, sehingga di akhir hayat kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga membuka cakrawala pemikiran kita bahwasanya 4 hal tersebut dapat kita laksanakan. Semoga dapat membuka jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Kita bergembira. Ini mumpung Sya'ban tanggal 4 kalau tidak salah. Kita tanamkan dalam hati kita. Kita berusaha yang mungkin di dalam kesehariannya di bulan yang lainnya. Kita belum pernah berpuasa. Kita awali dengan puasa Senin Kamis. Kita laksanakan minimal nanti pas Ramadan. Kita tidak terkejut atau kaget karena puasa 30 hari penuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini marilah kita menundukkan hati dan kepala kita seraya berdoa. Mungkin dulu kita pernah berdoa, sekarang kita berdoa, atau yang akan datang kita berdoa. Semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah berdosa, sekarang kita berdosa, atau yang akan datang kita berdosa. Semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah beribadah, sekarang kita beribadah, atau yang akan datang kita beribadah. Semoga menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi ma sya Allah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.